Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal latihan praktik fisika kelas 10. Nomor 18, sebuah mobil melakukan usaha sebesar 800.000 Joule untuk menempuh jarak 1 km dengan kelajuan tetap. Besar gaya yang dilakukan mobil itu adalah, di sini yang diketahuinya adalah usaha, yaitu W sama dengan 800.000 Joule. Kemudian jaraknya di sini adalah S sama dengan 1 km. Ini kita jadikan meter. Jadi sama dengan kilometer ke meter adalah dikali 1000. Jadi di sini 1000 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah besar gayanya. Jadi di sini F sama dengan berapa? Di sini untuk mencari F ini kita menggunakan rumus usaha, yaitu W sama dengan F dikali dengan S. Di sini W-nya adalah 800.000, jadi ini 800.000 sama dengan F-nya kita cari, kemudian dikali dengan S-nya ini jaraknya, yaitu ini 1000, jadi di sini 1000. Kemudian kita cari F-nya, jadi di sini F sama dengan, ini 1000-nya dipindahkan ke bawah, jadi di sini 800.000 dibagi dengan 1000. Jadi ini nolnya 3 dicoret, jadi 800 dibagi 1, hasilnya adalah 800. Jadi 800 Newton. Jadi F-nya adalah ini. Jadi jawabannya adalah D, 800 Newton. Kemudian nomor 19, massa benda 10 kg ditarik dengan gaya 100 Newton seperti pada gambar. Ini gambarnya. Usaha untuk memindahkan benda sejauh 5 meter adalah, di sini yang diketahuinya adalah massa bendanya, yaitu M sama dengan 10 kg. Kemudian gayanya, jadi di sini F sama dengan 100 Newton. Kemudian ini jaraknya, jadi S sama dengan 5 meter. Kemudian di sini gayanya membentuk sudut 37 derajat. Jadi di sini theta sama dengan 37 derajat. Yang ditanyakan adalah usahanya. Jadi di sini W sama dengan berapa? Jadi untuk menjawab usaha ini, kita menggunakan rumus usaha, yaitu W sama dengan, karena di sini membentuk sudut, maka rumus W-nya adalah F cos theta dikali dengan S. Jadi ini rumus usahanya. Jadi di sini sama dengan, karena mencari usaha, yaitu di sini F-nya adalah 100, jadi ini 100 dikali dengan cos theta, theta-nya adalah 37, jadi di sini cos 37 derajat dikali dengan S-nya ini jarak, yaitu 5. Jadi di sini sama dengan 100 dikali dengan cos 37 adalah ini 0,8, jadi dikali 0,8 dikali dengan 5. Jadi di sini sama dengan 100 dikali 0,8 dikali 5, hasilnya adalah 400 Joule. Jadi ini hasilnya. Jadi usahanya adalah 400 Joule. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 20, sebuah mobil dengan massa 1 ton bergerak dari keadaan diam. Sesaat kemudian kecepatannya 5 meter per second. Besar usaha yang dilakukan oleh mesin mobil tersebut adalah, di sini yang diketahuinya adalah massanya, jadi M sama dengan 1 ton. Ini kita ubah ke kilogram, jadi 1 ton ini adalah 1000 kilogram. Kemudian kecepatan awalnya di sini adalah kondisi diam, berarti V1-nya adalah 0. Kemudian kecepatan keduanya adalah ini, jadi V2-nya, yaitu sama dengan 5 meter per second. Yang ditanyakan adalah besar usahanya, yaitu W sama dengan berapa. Di sini untuk menghitung usahanya ini, kita menggunakan rumus usaha, yaitu W sama dengan, di sini usahanya adalah perubahan energi kinetik, karena di sini yang diketahuinya adalah kecepatan. Jadi perubahan energi kinetik yaitu setengah dikali dengan M dikali dengan V2 kuadrat dikurangi dengan V1 kuadrat. Jadi ini rumus usahanya, karena yang diketahuinya adalah kecepatannya. Jadi di sini sama dengan setengah dikali dengan M-nya adalah ini, jadi 1000. Kemudian dikali dengan V2-nya adalah
5, jadi di sini 5 kuadrat dikurangi dengan V1-nya adalah 0, jadi 0 kuadrat. Maka di sini sama dengan setengah dikali 1000 adalah 500, jadi 1000 dibagi 2, hasilnya adalah 500, dikali dengan ini 5 kuadrat adalah 25, jadi 25 dikurangi 0 adalah 25. Jadi sama dengan 500 dikali 25, hasilnya adalah 12.500. Jadi 12.500 Joule. Jadi ini usahanya. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian nomor 21, sebuah benda dengan massa 2 kg berada pada ketinggian 20 meter dari tanah. Kemudian benda tersebut jatuh bebas ke tanah. Usaha yang dilakukan oleh gaya berat adalah G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Jadi di sini yang diketahuinya adalah masanya, yaitu M sama dengan 2 kg. Kemudian ketinggiannya di sini adalah H sama dengan 20 meter. Kemudian di sini G-nya ini percepatan gravitasi, yaitu G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah usaha yang dilakukan oleh gaya berat. Jadi di sini W sama dengan berapa? Jadi di sini kita menggunakan rumus usaha, yaitu W sama dengan F dikali dengan S. Jadi sama dengan di sini F-nya adalah gaya. Karena di sini bendanya ini adalah jatuh, yaitu jatuh bebas, maka F-nya ini adalah gaya beratnya, yaitu M dikali dengan G. Jadi ini gayanya, kemudian dikali dengan S. S-nya ini adalah jaraknya. Jadi jaraknya yaitu ketinggiannya. Jadi di sini adalah H. Maka di sini sama dengan M-nya ini adalah ini, jadi 2, kemudian dikali dengan G-nya adalah 10, kemudian dikali dengan H-nya ini adalah ketinggian, yaitu ini, jadi dikali 20. Jadi di sini sama dengan 2 dikali 10 dikali 20, hasilnya adalah 400. Jadi 400 Joule. Ini usahanya. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian nomor 22, sebuah benda masanya 2 kg jatuh bebas dari puncak gedung bertingkat yang tingginya 100 meter. Apabila gesekan dengan udara diabaikan dan G sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka usaha yang dilakukan oleh gaya berat sampai pada ketinggian 20 meter dari tanah adalah, jadi di sini yang diketahuinya adalah masanya, jadi M sama dengan 2 kg, kemudian tingginya, yaitu ketinggian awalnya, yaitu H1 sama dengan 100 meter. Kemudian di sini G-nya ini percepatan gravitasi, jadi G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Kemudian di sini ketinggian yang keduanya 20 meter, jadi di sini H2 sama dengan 20 meter. Jadi yang ditanyakan adalah usaha yang dilakukan oleh gaya berat. Jadi di sini W sama dengan berapa? Ini yang ditanyakan. Kemudian kita jawab. Di sini kita gambarkan terlebih dahulu. Jadi bendanya, misalnya ini ketinggian awalnya. Jadi ketinggian awalnya ini adalah ini, jadi 100 meter. Ini ketinggian H1-nya. Kemudian bendanya ini adalah jatuh. Jadi jatuh. Kemudian ketinggian keduanya adalah misalnya di sini. Ini adalah ketinggian keduanya. Jadi ini ketinggian keduanya, yaitu ini, jadi 20 meter. Jadi ini tanahnya. Jadi kita hitung jarak jatuh bendanya ini. Jadi di sini adalah S-nya, yaitu sama dengan H1 dikurangi dengan H2. Jadi sama dengan H1-nya di sini adalah 100. Kemudian dikurangi dengan H2-nya adalah ini 20. Jadi di sini sama dengan 80 meter. Jadi ini jaraknya. Maka untuk menghitung usaha ini, jadi W sama dengan, yaitu menggunakan rumus usaha adalah F dikali dengan S. Jadi di sini sama dengan, di sini F-nya adalah gaya berat, rumus gaya berat adalah M dikali dengan G, kemudian dikali dengan S. S-nya ini adalah jarak bendanya. Jadi jarak bendanya di sini adalah 80. Jadi di sini sama dengan masanya adalah ini, jadi 2, kemudian di sini G-nya adalah 10, kemudian dikali dengan 80. Maka hasilnya di sini sama dengan 2 dikali 10 dikali 80, yaitu 1600 Joule. Jadi ini usahanya. Jadi jawabannya adalah yang D.
D. Kemudian nomor 23, di bawah ini merupakan satuan daya kecuali. Jadi di sini rumus daya yaitu P ini adalah daya, yaitu rumusnya W per T. Jadi usaha dibagi dengan waktu. Di sini usaha ini satuannya adalah joule, kemudian per waktu ini satuannya adalah second. Jadi satuannya adalah joule per second. Jadi ini adalah benar. Kemudian satuan daya yang lain yaitu watt. Jadi ini satuan daya yang lain adalah watt. Jadi ini benar. Kemudian kilowatt ini juga benar. Jadi watt dan kilowatt ini adalah satuan daya. Kemudian ini HP atau horsepower ini juga satuan daya. Jadi satuan daya yang lain adalah watt dan HP yaitu horsepower ini benar. Kemudian di sini yang kurang tepat adalah kWh. kWh ini adalah kilowatt hour. Jadi ini kecuali yang ini karena kilowatt hour ini adalah satuan energi listrik. Jadi ini satuan energi listrik. Jadi ini satuannya. Jadi kecuali adalah yang B. Kemudian nomor 24, seorang siswa yang bermasa 50 kg memanjat sebuah pohon hingga ketinggian 4 meter. Jika siswa itu membutuhkan waktu selama 8 detik, maka daya yang dihasilkan siswa tersebut adalah, di sini yang diketahuinya adalah masanya, jadi M sama dengan 50 kg. Kemudian ketinggiannya yaitu H sama dengan 4 meter. Kemudian di sini waktunya 8 detik. Jadi T sama dengan 8 detik ini adalah 8 second. Yang ditanyakan adalah dayanya, yaitu P sama dengan berapa. Jadi untuk menghitung daya ini kita menggunakan rumus daya yaitu P sama dengan W per T. Jadi usaha dibagi waktu. Di sini kita hitung usahanya. Jadi usahanya ini adalah F dikali dengan S. Jadi di sini sama dengan F-nya ini adalah gaya beratnya, jadi M dikali G, kemudian dikali dengan S-nya ini adalah ketinggian, karena seseorang ini memanjat sebuah pohon, jadi ketinggiannya yaitu H. Jadi di sini sama dengan masanya adalah 50, jadi di sini dikali dengan G-nya adalah percepatan gravitasi, di sini G-nya adalah 10, kemudian dikali dengan H-nya adalah ketinggian yaitu 4. Jadi 50 dikali 10 dikali 4 hasilnya adalah 2000. Jadi 2000 joule. Ini usahanya. Maka di sini kita masukkan ke rumus ini jadi sama dengan W-nya adalah 2000 dibagi dengan T-nya adalah 8. Jadi sama dengan 2000 dibagi 8 yaitu 250. Jadi 250 watt. Jadi ini dayanya. Jadi dayanya adalah 250 watt. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian nomor 25, beberapa orang membantu mendorong sebuah mobil yang mogok dengan gaya sebesar F. Jika mobil berpindah sejauh 2 meter dalam 10 detik dan daya yang dihasilkan oleh beberapa orang tersebut adalah 40 watt, maka gaya F sama dengan, di sini yang diketahuinya adalah perpindahannya. Jadi di sini S sama dengan 2 meter. Kemudian ini waktunya 10 detik, jadi di sini T sama dengan 10 detik ini adalah 10 second. Kemudian ini dayanya, jadi P sama dengan 40 watt. Kemudian yang ditanyakan adalah gayanya, yaitu F sama dengan berapa. Jadi untuk menghitung F-nya ini, kita menggunakan rumus daya, jadi P sama dengan W per T. Di sini kita cari W-nya, W-nya ini adalah usaha. Jadi rumus usaha yaitu sama dengan F dikali dengan S. Jadi di sini F-nya ini kita cari, jadi F dikali dengan S-nya ini adalah 2. Maka di sini adalah F dikali 2 adalah 2F. Ini usahanya. Jadi kita masukkan ke rumus ini. Di sini dayanya atau P-nya di sini adalah 40 sama dengan W-nya adalah 2F per T-nya ini adalah 10. Jadi di sini 10-nya dipindahkan ke sini, jadi 40 dikali 10 adalah 400. Maka di sini sama dengan 2F. Maka F sama dengan 400 dibagi dengan 2. Jadi 2-nya dipindahkan ke sini. Jadi hasilnya sini sama dengan 400 dibagi 2 adalah 200. Jadi F-nya adalah 200 Newton. Jadi ini hasilnya.
Jadi jawabannya adalah yang E, 200 Newton. Demikian pembahasan soal-soal PAT fisika.